Baik, suara saya terdengar dengan jelas, ya? Ya, sudah terdengar, Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya di kelas fikih Turos Pustaka di acara kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, saya kira sudah bergabung bersama kita juga Ustazah Syifa Nur Fadilah, yang dalam hal ini akan menjadi pemateri di kelas kita kali ini ya teman-teman. Baik, sebelum memulai acaranya, mungkin akan saya segerakan saja ya, mengingat waktu juga, dan mungkin nanti kita akan lebih banyak apa namanya berdiskusi setelah barangkali nanti pemaparan dari Ustazah Syifa. Kita mungkin nanti akan banyak berinteraksi saja begitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga ingin bertanya seputar hukum-hukum kekinian misalnya gitu dan sebagai macamnya. Nanti kita akan perbanyak di itu saja begitu. Baik, cuman sebelumnya karena ini adalah hari pertama dari rangkaian kelas fikih atau kelas fikih Fathul Qorib Turos Pustaka, mungkin saya sedikit memberikan gambaran juga kepada teman-teman semuanya. Ya, saya yakin teman-teman semuanya udah tidak asing lagi dengan musyawarah-musyawarah buku ataupun kelas yang sering diadakan oleh Turos Pustaka. Sekedar untuk apa namanya ya, mengingatkan kembali begitu. Ya, di bulan ini, tepatnya di 3 hari berturut-turut ini, sebelumnya juga mungkin udah dijelaskan di media sosial kita di Turos Pustaka, kita mengadakan kelas Fathul Qorib. Kita fokus untuk mengadakan kelas fikih begitu teman-teman. Mungkin titik tekan yang ingin kita adakan adalah hal-hal yang barangkali apa ya, yang barangkali lebih lebih mendekatkan mendekatkan kehidupan realita kita hari ini dengan hukum-hukum syariat di dalam Islam. Karena itu, dengan asas tersebut, akhirnya kita di Terus Pustaka sendiri kita kemarin memilih 3 tema utama yang kita jadikan tema khusus, 3 tema inti yang akan kita bedah di di kelas fikih kali ini begitu. Yang pertama itu ada kelas fikih munakahat atau fikih pernikahan yang dalam hal ini akan dipaparkan nantinya oleh Ustazah Syifa Nur Fadilah di hari pertama ini begitu. Nah, kemudian di hari kedua yang itu besok kita akan membedah tema fikih muamalah secara umum atau mungkin juga bisa teman-teman sebut seputar fikih jual beli, hukum riba dan lain sebagainya berkaitan dengan hal itu. Dan nanti terakhir, oh sorry, mohon maaf, di fikih muamalah atau fikih jual beli ini nanti eh, materinya akan dipaparkan oleh Ustadz Badriyah. Nanti kita akan berkenalan lagi dengan apa namanya dengan Ustadz Badriyah di esok hari begitu. Dan di hari ketiga kita akan membahas tema fikih ibadah. Nah, ini juga yang tidak kalah penting ya teman-teman ya. Selain barangkali munakahat atau fikih pernikahan, fikih jual beli itu hubungannya selalu dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, tapi di fikih ibadah ini hubungan kita benar-benar dengan diri kita sendiri gitu, dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Cuman yang perlu ditekankan dalam fikih ibadah sendiri ya tidak lain adalah bagaimana tata cara kita beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam begitu, teman-teman. Nanti di fikih ibadah di hari ketiga, di hari Jumat, itu nanti akan dipaparkan materinya oleh Ustadz Icu Rifai. Mungkin beberapa dari teman-teman juga tidak asing gitu ya, karena pemateri-pemateri kita di kelas kali ini, di kelas fikih kali ini itu rata-rata adalah eh, dai-dai muda tersohor di Indonesia yang mudah-mudahan juga selain mendapatkan ilmu ya dari apa namanya dari ustadz ustazah dari pemateri kita kali ini, kita juga bisa mendapatkan inspirasi yang lebih banyak begitu ya dengan perjalanan pembelajaran mereka semua begitu. Baik, sebelum dimulai saya sedikit juga memberikan apa ya pengenalan tentang pemateri di kelas kita kali ini, yaitu di kelas fikih pernikahan atau fikih munakahat begitu.
Kelas kita ini akan diisi atau dipaparkan nanti materinya oleh Ustazah Syifa Nur Fadilah. Baik. Benar ya Ustazah ya namanya? Saya tidak salah sebut. Benar Ustaz. Iya, Ustazah Syifa sendiri sebelumnya barangkali nanti kalau ada yang keliru bisa diluruskan kembali Ustazah. Ya. Sebelumnya pernah mondok di Darul Rahman di Jakarta Selatan, yang pondoknya itu diasuh oleh Kiai Syukron Makmun kalau saya tidak Betul. salah. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Tazkiyah di Bogor. Kemudian lagi melanjutkan ke Al Azhar University di Kairo begitu. Nah, kemudian setelah dari Al Azhar, Ustazah Syifa mulai apa ya, mulai aktif berdakwah di Indonesia begitu ya, mengabdi di Indonesia, dan kemudian semakin semakin lama semakin luas jangkauannya, dan kemudian apa ya, semakin luas juga dakwahnya. Dan di kali ini, makanya selain itu saya juga mengucapkan terima kasih ke Ustazah Syifa sudah berkenan menyempatkan diri ya untuk apa namanya, hadir bersama kita kali ini, memberikan inspirasi, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semua. Baik, barangkali itu teman-teman. Mungkin nanti kalau apa namanya, soal pengenalan tadi, soal profil Ustazah Syifa ini, saya yakin teman-teman juga sudah pada tahu tentunya, atau nanti barangkali ada yang keliru dan ingin di apa namanya, disempurnakan oleh Ustazah Syifa, barangkali nanti bisa disempurnakan sendiri. Baik, teman-teman semuanya. Eh, Sebentar lagi kita akan mulai pemaparan materi tentang fikih munakahat atau fikih pernikahan ini. Ya, gambaran secara umumnya adalah, barangkali saya bisa, barangkali sekedar sekedar apa ya, sekedar kesimpulan besar, sekedar gambaran umum saja. Ya, fikih pernikahan ini tentunya sudah diatur, segala macamnya sudah diatur oleh syariat Islam. Dan kita meyakini itu ya, karena kita semua insya Allah orang yang Islam dan iman gitu. Tapi tentu saja di dalam syariat-syariat itu banyak sekali detail-detail yang perlu kita perhatikan dalam segala macam persoalannya ya, tentu saja. Bagaimana misalnya tentang akad nikah, hukum akad nikah, hukum tentang apa namanya wali, tentang kemudian misalnya terjadi hal-hal yang barangkali tidak kita inginkan dalam pernikahan, atau terjadi perceraian, tolak dan segala macamnya, rujuk, kemudian lagi ya hal-hal semacam ini barangkali memang eh, secara umum mau tidak mau harus dipelajari, karena detail-detail semacam ini akan sangat sulit ketika hanya apa ya, dipahami secara permukaannya saja. Hal semacam itu barangkali menuntun kita untuk tahu lebih jauh tentang fikih itu sendiri, lebih detail begitu barangkali. Dan salah satu cara paling cepat di hari ini adalah ya mau tidak mau kita harus bertanya kepada para sesepuh, para guru kita yang ahlinya di bidang tersebut begitu barangkali. Baik, secara umum gitu teman-teman. Juga barangkali sudah teman-teman lihat di apa namanya flyer-flyer yang kita bagikan tentang tema atau rangkaian talking point di kelas fikih pernikahan di hari ini begitu. Baik, tidak lagi berpanjang-panjang, barangkali bisa saya serahkan langsung ke Ustazah Syifa untuk memaparan materinya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Husni Nasution dari Turos ya Ustadz ya. Ya, Semoga Ustadz Husni beserta para staf dari Turos sendiri dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali amin. rasanya bisa bergabung, bersilaturahim, mengadakan satu event kajian yang insya Allah ini mudah-mudahan banyak insight tambahan buat kita semua, khususnya terkait ilmu pernikahan ya. Karena ilmu pernikahan ini memang adalah ilmu yang perlu sekali untuk dipersiapkan dengan matang, sebab setiap kita pasti mungkin sudah berniat untuk menikah atau memang sudah ada yang menikah. Jadi penting sekali persiapan sebelum menikah itu adalah ilmu dibanding persiapan mental, finansial ataupun yang lainnya gitu. Baik, saya ingin sapa dengan salam terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil 'amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Teman-teman sekalian, yang saya cintai dan, saya banggakan, insya Allah silaturahim kita pada sore hari ini mungkin waktunya terbatas ya, singkat karena juga nanti ada Q&A, sesi tanya jawab. Tapi insya Allah kita akan bahas, secara umum terkait fikih munakahat atau fikih pernikahan itu sendiri. Nah, saya juga ingin, sampaikan pada teman-teman karena Turo sendiri menyediakan satu kitab yang bisa jadi referensi atau rujukan ya, jadi maroji buat teman-teman yang, pengen memperdalam baik itu fikih ibadah, fikih munakahat, fikih, apa ya, jual beli dan lain sebagainya. Ini insya Allah tercantum dalam Fathul Qorib yang sudah diterjemahkan dengan sangat rinci sekali dan bahasanya itu enak sekali. Jadi kemarin ketika Turos ngirimin ke saya, kan terus pengennya saya baca dulu nih, ngambil intisarinya ya. Wah, saya lihat nih terjemahan yang sudah disusun oleh Turos, Masya Allah ini buat saya menarik dan sangat mudah untuk difahami karena ada beberapa terjemahan kitab yang secara terjemahan juga sulit gitu untuk difahami terkait penyusunan kata dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nanti kalau pengen lebih efisien lagi belajarnya ini bisa jadi rujukan. Jadi nggak perlu baca kitab gundul lagi, tapi kalau yang pengen lebih akurat atau lebih menarik ya dia punya terjemahan juga, kitab gundulnya juga ada gitu ya. Tapi ini untuk membantu kita memahami lebih detail lagi. Di sini saya angkat dari fikih munakahah pada pembahasan Fathul Qorib ya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali. Baik, ada beberapa eh, point of view, poin-poin penting yang akan kita bahas terkait fikih munakahat ataupun fikih pernikahan. Saya ingin tanya dengan yang hadir dulu pada sore hari ini. Di sini sudah menikah semua? Ya, Ustazah. Ya, Sudah ya? Ustazah. Sudah, alhamdulillah. Atau ada yang Alhamdulillah. masih jomblo, masih mencari-cari ya? Belum ya? Masya Allah, yang belum Baru mudah-mudahan nikah sekali, Ustazah. ba'da Belum, Ustazah. insya Allah ba'da kita belajar Fathul Qarib ya, fikih munakahat ini insya Allah langsung dapat jodohnya, langsung bisa dipraktekkan. Sekarang teorinya dulu yang wajib kita ketahui gitu ya. Baik teman-teman, kemarin saya juga belum persiapan terkait PPT-nya, tapi insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa kita siapkan lagi ya. Ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah before marriage, ya, yang harus disiapkan. Ilmu apa sih yang dibahas di Fathul Qarib? Ada before marriage, ada ketika marriage itu sendiri, ada after marriage, ya. Ada sebelum menikah, ada pembahasan ketika sudah menikah, ada pembahasan setelah menikah. Artinya nanti setelah menikah ini ada yang pernikahannya itu gak langgeng. Dia menghadapi permasalahan talak, rujuk, haldona, hak asuh anak, bahkan ada juga perebutan harta warisan dan lain sebagainya. Itu biasanya after marriage ya, masalah-masalah yang timbul setelah adanya pernikahan. Baik before marriage, sebelum pernikahan, kita kenal dengan istilah biasanya khitbah ya, terkait dengan khitbah. Jadi ada ayat khitbah yang lumayan masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 235, Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dan tidak dosa bagi kamu, kata Allah, untuk meminang perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang kamu kehendaki untuk menjadi istri kamu, yaitu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Artinya apa? Di sini tidak ada larangan bagi laki-laki yang punya kecondongan atau keinginan kepada satu perempuan untuk menikahinya, yaitu dengan cara mengkhitbah. Jadi kalau mau nikah atau suka dengan perempuan itu bilang, jangan dipendem dalam hati. Ya nanti keburu diambil orang, akhirnya nggak jadi dinikahin, nah kita sakit hati sendiri gitu ya. Maka di sini ada kebolehan atau syariat membolehkan untuk melakukan khitbah. Atau bahasa Indonesianya tuh lamaran. Ya, atau bahasa kampungnya lagi tunangan. Kalau bahasa kita itu tuker cincin gitu ya. Nah itu boleh dalam syariat, bahkan dalam Al-Quran diperkenankan. Oh, kamu nggak mau khitbah nih, nggak mau meminang perempuan tersebut dengan cara khitbah dulu, pengennya langsung akad nikah, boleh. Tetapi biasanya khitbah ini menjadi muqaddimah, bridging awal. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke rumahnya, yuk akad nikah yuk. Wah, kaget juga anak orang gitu ya. Jadi harus ada permulaan, muqaddimahnya dulu. Nah, muqaddimahnya itu biasanya dengan cara khitbah. Jadi, wala junaha 'alaikum fi ma'rudtum. Nggak dosa kalau kita tuh pengen mengkhitbah seorang perempuan. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan seorang perempuan yang pengen mengkhitbah laki-laki, boleh atau tidak hukumnya?
Jadi kalau sesuai adat kebiasaan itu yang mengkhitbah pasti laki-laki kepada perempuan. Lalu bagaimana kalau ada perempuan yang ingin mengkhitbah laki-laki? Maka jawabannya adalah boleh. Boleh, walaupun secara adat kebiasaan itu kurang lumrah dan masih tabu. Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikhitbah terlebih dahulu oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi ada ketentuan jika seorang perempuan ingin mengkhitbah terlebih dahulu. Bagaimana ketentuannya? Perempuan yang ingin mengkhitbah terlebih dahulu, dia tidak boleh secara langsung. Jadi face to face kita datang ke laki-laki tersebut, saya mau nikahin kamu nih, saya mau ngelamar kamu. Oh, itu tidak ada kehormatannya sebagai seorang perempuan ya. Paling tidak kita bisa mengikut cara dari Sayyidatuna Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah melalui wasilah seseorang. Beliau mengutus budaknya kala itu yang datang kepada keluarga Rasul, kemudian dikhitbah, dipinang. Nah, dengan cara seperti ini, ternyata perempuan boleh mengkhitbah terlebih dahulu. Tetapi lumrahnya, memang kebanyakan yang mengkhitbah terlebih dahulu adalah laki-laki. Ya, jadi khitbah ini tidak berdosa. Tetapi ada keadaan di mana khitbah itu menjadi haram. Siapa perempuan yang haram dipinang, dikhitbah? Pertama, perempuan yang statusnya masih jadi istri orang. Kita udah tahu dia punya suami. Kita lamar, kita khitbah, haram. Ya. Kedua, perempuan yang masih dalam masa iddah selepas ditinggal wafat oleh suaminya. Maka mereka juga haram untuk dikhitbah, dipinang. Kalau sudah kelar masa iddahnya, 4 bulan 10 hari, bagi perempuan yang dia ditinggal wafat suaminya, maka itu boleh untuk dipinang kalau sudah selesai masa iddahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, haram mengkhitbah perempuan yang ditalak roji oleh suaminya. Jadi ada talak roji, ada talak ba'in. Talak roji itu adalah talak yang bisa dirujuk lagi, bisa kembali lagi, masih talak 1, masih talak 2. Tapi kalau talak ba'in itu sudah talak 3. Ya. Jadi kalau ada perempuan masih ditalak 1 atau ditalak 2, dan ini sangat besar peluang kemungkinan untuk kembali lagi kepada pasangannya, suaminya, maka ini juga haram untuk dikhitbah. Jadi perempuan yang statusnya masih istri orang lain, perempuan yang sedang masa iddah setelah ditinggal wafat suami, yang ketiga perempuan yang sedang ditalak ruji oleh suaminya, itu haram. Ya. Kemudian hukumnya pun makruh. Mengkhitbah, nih ada keadaan di mana mengkhitbah itu menjadi makruh. Kapan? Ketika sedang melaksanakan ihram baik haji atau umrah. Ini sekarang lagi hip nih, lagi rame. Kita baru saja melewati hari raya Idul Adha, ya, perayaan haji. Jadi bagi teman-teman yang berangkat haji, keluarga, saudara, mereka melaksanakan ihram di sana, ketika masih dalam keadaan ihram dan belum kelar nih, ya, prosesi ihramnya, itu haram, bukan haram, makruh, dibenci. Tidak sampai haram, cuman makruh. Kalau sudah makruh, maka nanti saja deh kemubahannya itu dihalalkan, dibolehkannya kalau sudah selesai prosesi ihram. Ya, jadi ini terkait dengan prosesi khitbah. Ada yang tidak mau khitbah, datang langsung akad, boleh saja. Di beberapa kesempatan saya punya beberapa teman, atau biasanya ini terjadi di banyaknya keturunan-keturunan pondok ya, anak-anak kiai, anak-anak ustadz yang tadinya anaknya diniatkan untuk dilamar, dipinang, tapi ketika sudah sampai langsung akad nikah. Baru nanti melaksanakan akad nikah ulang gitu. Boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Jadi nggak ada dosa kamu mau meminang, mengkhitbah terlebih dahulu, atau kamu sembunyikan dalam hati, kemudian langsung kamu akad nikahkan. Itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada dosa. Dan anjuran khitbah ini diperbolehkan dalam Al-Quran. Baik, kalau sudah masuk dalam proses khitbah, after khitbah kita akan masuk dalam prosesi akad nikah, akdun nikah. Yang harus kita pahami, ada yang disebut dengan syarat sah nikah dan siapa saja yang halal untuk dinikahi. Nah ini juga teman-teman, Masya Allah dibahas dalam kitab Fathul Qorib ini. Jadi sangat-sangat rugi kalau teman-teman nggak punya bukunya atau kitabnya. Ya, ini di pembahasan munakahat. Faslun fi ma la yasihun nikahu illa bihi. Ada fasal atau bab yang membahas tentang tidak sah pernikahan kecuali ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Paling tidak nikah menjadi sah kalau ada dua hal. Satu wali, yang kedua dua saksi. Kalau pengantin, ya, itu memang, ya, nggak mungkin kita menikah cuman ada wali dan saksi, tapi nggak ada pengantin pria atau perempuan. Siapa yang akan dinikahkan gitu ya? Jadi setelah adanya perempuan, pengantin laki-laki yang harus ada adalah saksi, dua orang saksi dan wali. Lalu pertanyaannya, ya, وذكر المصنف الشرط كل من الولي وشاهد في قوله. Di sini disebutkan oleh musannif pengarang kitabnya Abu Syuja ini, siapa kira-kira wali atau saksi itu yang berhak menjadi wali dan saksi? Paling tidak ada 6 syarat, ya. Ila sittati syarat, itu ada 6 syarat. Al-awalu, syarat yang pertama, dia boleh menjadi saksi nikah ataupun wali nikah, dia harus beragama Islam. Ini syarat yang umum, lumrah, dia harus Islam. Jadi kalau non-muslim, nggak boleh. Kita punya saudara, ya. Ketika itu orang tua kita meninggal, maka yang menjadi wali nikah kita, perempuan, adalah jatuh kepada kakek kita. Kalau kakek kita nggak ada, yang ke atasnya lagi. Kalau nggak ada, berarti saudara laki-laki kita. Nah, saudara laki-laki kita ternyata, nauzubillah min zalik, dia pindah agama, kafir, ya, non-muslim. Maka itu tidak diperkenankan dan tidak sah menjadi wali nikah kita. Maka yang pertama syaratnya harus Islam. Yang kedua, baligh, ya. Wasani al-bulugh fala yakunu waliul mar'ati saghiran. Jadi syarat yang kedua itu wali itu harus baligh. Dan tidak sah wali itu seorang perempuan ataupun anak kecil yang belum baligh. Oke, jadi syarat yang pertama Islam, syarat yang kedua adalah baligh. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu al-aqlu, dia berakal. Jadi syarat yang ketiga dia harus berakal. Kalau dia majnun, mohon maaf, orang gila, atau hilang stres, punya penyakit mental tertentu yang tidak waras gitu ya secara akal, maka dia tidak sah menjadi wali ataupun dua saksi. Yang kelima ini adalah laki-laki, ar-rijal, laki-laki. Jadi syarat yang kelima, dia adalah seorang laki-laki. Sekali lagi, baik dua orang saksi pernikahan ataupun wali, itu tidak boleh seorang perempuan. Ya, baik wanita ataupun khunsa itu setengah laki setengah perempuan. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau bahasa kampungnya mungkin banci, bencong gitu ya. Nah itu nggak boleh dia jadi wali, ya, wali nikah. Jadi yang keempat itu adalah mohon maaf, yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dia bukan budak ya, tapi zaman sekarang tidak ada perbudakan. Yang kelima lelaki, ya, dia laki-laki, az-zukurah ya, dan yang keenam adalah al-adalah, dia adil. Ya, adil di sini bukan orang yang fasik. Jadi dia sudah bisa memilah-milih, dia punya hak gitu untuk menentukan bagaimana sah atau tidak pernikahan tersebut gitu ya. Jadi ini al-adalah, artinya sudah disetujui oleh hakim dan dia berhak menjadi seorang wali ataupun saksi yang tadi menyaksikan pernikahan tersebut. Itu syarat-syarat yang harus ditentukan. Jadi tidak sah pernikahan. Ada begini, ada nikah secara hukum positif, ada nikah secara agama. Apa yang dimaksud dengan nikah siri? Apakah nikah siri halal? Halal. Karena sesuai dengan aturan agama, selama ada saksi 2 orang dan juga wali, maka nikah siri halal. Cuman, nikah siri ini tidak terdaftar secara negara. Secara hukum positif tidak diakui. Tapi secara agama, nikah siri diakui. Oh, kalau gitu Ustazah, kita nikah siri aja, ngapain nikah hukum positif? Ngapain nikah harus pakai catatan di KUA, ya? Catatan negara dan lain sebagainya. Gini, paling tidak bagi perempuan yang ingin dinikahi ini harus lebih selektif lagi. Kenapa? Nikah siri itu tidak haram, tidak. Malah halal secara agama. Tetapi adanya aturan negara atau aturan hukum positif itu sebenarnya menjaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kalau kita cuma nikah siri, tidak nikah secara negara, kita nggak punya tanda bukti, surat nikah. Kalau terjadi KDRT, kalau terjadi pembunuhan, kalau ternyata dicerai secara sepihak,
dan lain sebagainya itu tidak bisa mengajukan harta gonogini, harta bersama, waris dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada catatan resmi dari negara. Ya, maka penting sekali di zaman sekarang, apalagi kita orang-orang yang sudah Gen Z ya, orang-orang modern, itu untuk lebih aware dengan catatan-catatan apalagi berhubungan dengan ketentuan hukum positif itu sendiri. Baik, itu syarat sah nikah. Selanjutnya, siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Jadi kalau mau nikah itu juga harus dilihat-lihat. Nggak semua perempuan boleh dinikahi. Ada yang disebut dengan mahram mu'abbad, ada yang disebut dengan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad ini adalah mahram yang selama-lamanya nggak boleh kita nikahin. Sampai kapanpun nggak boleh kita nikahin. Ada yang mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad ini adalah mereka yang tidak boleh dinikahkan pada batas waktu atau keadaan tertentu saja. Siapa contohnya mahram mu'aqqad? Sekarang lagi rame film Ipar Adalah Maut. Oke? Lagi hip nih di mana-mana, lagi FYP, baik di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, sebab mahram atau yang haram dinikahi paling tidak jumlah totalnya itu ada 17. Ada 17 perempuan yang haram dinikahi. Kalau kita buka di kitab Fathul Qarib terkait al-muharramat. Siapa saja perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ya. Ai al-muharramu nikahuhunna, yang haram kita jadikan istri, gitu. Paling tidak ada 17 ya. Siapa saja? 7 berkaitan dengan nasab, ada hubungan darahnya. 2 berkaitan dengan rodoah, hubungan sepersusuan. Dan yang keempat adalah, yang 4 lagi itu adalah hubungan musoharoh. Ya. Baik. Pertama, yang 7 yang haram dinikahi dari hubungan sedara siapa? Ibu sampai ke atas. Kita punya ibu, nenek, neneknya nenek, uyutnya nenek, sampai atas-atas itu haram dinikahi. Ya. Yang kedua, siapa lagi? Anak perempuan. Jadi tadi al-um wa in alats wal bintu wa in safulats. Jadi ibu sampai jalur ke atas, anak perempuan sampai jalur ke bawah. Jadi kalau kita punya anak perempuan, haram kita nikahin. Ya. Ayah nggak boleh nikah sama anak perempuannya. Kita punya cucu lagi perempuan, haram dinikahi. Pokoknya dari ibu ke atas, anak perempuan ke bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ukhtu, saudara perempuan, baik itu kandung, syaqiqatan kanat, auli abin, auli ummin. Baik saudara perempuan itu sekandung, seayah seibu, atau seayah saja, ataupun seibu saja. Kita punya saudara tiri, saudara kandung, tapi cuma satu ayah, beda ibu. Ada yang satu ibu, beda ayah, itu saudara kandung perempuan. Ya, jadi mereka haram semua dinikahi, ya saudara perempuan. Yang kemudian wal khalatu, bibi, baik dari jalur ibu, baik secara hakiki langsung atau dengan perantara. Jadi bibi, adiknya ibu, saudaranya ibu, itu nggak boleh dinikahin. Kemudian siapa lagi? Wal ammatu, adiknya bapak kita, kakaknya bapak kita, bibi juga dari jalur ayah, itu nggak boleh dinikahin. Kemudian siapa? Wa bintul ukhti, ponakan, anak perempuannya saudara laki-laki. Kita punya kakak, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Kita punya kakak laki-laki, dia punya anak perempuan. Nggak boleh tuh ponakan kita nikahin. Nah, itu yang haram dinikahkan. Al-muharramat ya, yang masuk dalam 7 kategori sebab karena hubungan sedarah. Kalau kita perempuan, maka anak laki-laki dari kakak kita atau disebut dengan ponakan kita itu juga haram untuk dinikahi. Ya. Jadi yang keenam tadi anak perempuan saudara laki-laki, yang ketujuh anak perempuan saudari perempuan. Oke? Itu haram dinikahi karena sebab satu darah. Sekarang 2 lagi haram dinikahi karena sebab sepersusuan, rodoah. Siapa di sini? Sebab sepersusuan ada 2. Yang pertama al-ummul murdi'atu, ibu yang nyusuin. Jadi contoh, ada seorang anak laki-laki waktu masih bayi disusuin sama ibunya, sama ibu susunya atau tangganya. Maka ibu susunya itu haram menikahinya. Mereka nggak boleh nikah. Atau yang kedua, wal ukhtu minar rodo'ah. Si ibu susu ini punya anak perempuan. Maka anak perempuannya tidak boleh menikah dengan anak susunya karena sebab persusuan itu mereka jadi mahram. Maka hati-hati teman-teman terkait mencari jodoh atau calon. Itu kan Rasulullah sudah berpesan.
tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahi perempuan karena 4 hal. Cantiknya, kaya atau tidaknya, nasabnya, yang keempat agamanya. Ada satu, lihat, mohon maaf, tidak ditambahkan, ada nasabnya, bagian nasab. Jadi hartanya, kecantikan, nasab, dan agama. Bagian nasab, kenapa Rasulullah tekankan nasabnya? Nasab di sini maknanya bukan hanya kita melihat keturunannya bagus, ningrat atau bukan, keluarga pesantren atau bukan, paham agama atau tidak, bukan hanya itu. Tapi nasabnya yang harus kita perjelas adalah ada tidak hubungan rodoah atau hubungan darahnya. Ada seorang ayah laki-laki yang dia kerja bukan hanya di satu tempat, ketika beda kota, beda negara, dia punya istri di setiap kota. Dan ternyata istri pertama atau anak-anaknya nggak tahu dia punya istri di beberapa tempat. Ketika besar anaknya bertemu. Maka ini hubungan saudara-sedara, seayah. Hati-hati, harus di cross-check. Atau sepersusuan. Makanya ketika kita sudah dewasa atau sudah paham terkait belajar agama, kita nanya sama orang tua, sama ibu kita, mah, pah, dulu ketika abang atau teteh nih masih di rotoah disusuin gitu, ada nggak kira-kira orang yang nyusuin abang? Ibu siapa yang pernah jadi ibu susu abang gitu? Kalau ada, siapa orangnya? Sudah masuk dalam syarat rodoah nggak? Sepersusuan nggak gitu? Kalau tidak, maka kita nggak haram menikah dengan saudara anak perempuannya. Tapi kalau ternyata kita pernah disusukan, kita haram untuk menikahi anak perempuannya. Itu 2 dari jalur susuan. Ibu dan saudara perempuan kita sepersusuan. Yang 4 lagi. Jadi yang pertama karena sebab nasab, yang kedua karena sebab sepersusuan, yang ketiga karena sebab musuharoh, pernikahan. Siapa yang haram dinikahi karena sebab pernikahan? Yang pertama, arba'un bil musahharah wa kunna umuz zaujah, ibu mertua. Jadi kalau ada kabar kemarin menantu nikah sama ibu mertua, itu haram, Masya Allah. Nggak boleh. Sampai kapanpun mau kita masih menikah dengan anaknya atau kita sudah bercerai dengan anaknya, ibu mertua itu adalah mahram mu'abbad yang selama-lamanya nggak boleh kita nikahin. Kalau perempuan berarti ayah mertua. Itu nggak boleh kita nikahin. Yang kedua, di sini disebutkan lagi wala robibatu, ay bintu zaujah, robibah, yaitu anak perempuannya istri dari seorang suami. Gini, contoh ada duda, kemudian dia menikah dengan janda. Si janda ini bawa anak, kita sebut anak tiri, ya. Apakah boleh ayah tiri menikahi anak tirinya? Pertama, jawabannya boleh. Yang kedua, jawabannya tidak boleh. Boleh kalau si ayah tiri belum bercampur dengan ibunya. Tapi tidak boleh kalau ayah tirinya sudah bercampur dengan ibunya, maka anak tersebut menjadi mahram mu'abbad. Tidak boleh menikah dengan ayah tirinya sama sekali. Itu ketentuannya. Ya. Kemudian siapa lagi? Wazaujatul abi, istrinya ayah kita. Kita punya ayah. Ayah kita udah duda, ibu kita udah meninggal. Ayah kita nikah lagi. Nah, istri ayah kita itu nggak boleh kita nikahi. Atau ibu tiri, bahasanya tadi ya. Kemudian siapa lagi? Wazaujatul ibni, istrinya anak dan sebawahnya, menantu bahasa kitanya. Jadi menantu atau anak dari menantu itu juga tidak boleh kita nikahi. Jadi totalnya ada sekitar 17 yang tidak boleh dinikahi. Nah, ada satu lagi. Tadi kan 7, kemudian ditambah 2, ya 7 ditambah 2, 9, kemudian ditambah 4 ya. Berapa totalnya tadi? Kurang lebih? 14. Oh, kurang lebih ada sekitar 14 ya. 14, mohon maaf. Jadi 7 karena sebab nasab, 2 karena sebab sepersusuan, 7 lagi karena 4 lagi karena sebab musyawarah pernikahan. Jadi 7 ditambah 2, 9, 9 tambah 4, 13, satu lagi. Totalnya ada 14. Satu lagi. Yang haram dinikahi itu adalah ipar. Ukhtuz zaujah. Ini yang disebut dengan mahram mu'aqqad, ya. Jadi ipar itu makanya ada istilah turun ranjang.
Kalau kita punya istri kita meninggal, dia punya adik perempuan, maka adik perempuannya ini boleh menikah dengan kakak iparnya dengan catatan syaratnya kakaknya yang perempuan sudah meninggal atau dia sudah bercerai dengan kakaknya, suaminya tersebut. Tapi kalau ada seperti film, istrinya masih ada dan masih sah menjadi istrinya, maka haram laki-laki ini menyatukan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan. Contoh, kata suaminya bilang sama istrinya, "Mah, kayaknya papa pengen poligami." "Oh iya, Pak, sama siapa papa pengen poligami?" "Mama insya Allah bolehin," gitu misalkan ya. Tapi papa pengen poligami sama adik mama. Oh, haram. Nggak boleh. Sama yang lain boleh, tapi sama adik sendiri atau iparnya sendiri itu haram. Kecuali syaratnya tadi. Kalau nggak bercerai, wafat. Gitu ya. Itu syarat kalau kita boleh sama ipar. Kemudian siapa lagi? Fala yujma'u bainaha wa baina ukhtiha min abin aw ummin. Kemudian wala yujma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha. Nggak boleh juga kita nikahi perempuan sama bibinya. Kita punya istri. Istri kita punya bibi. Mah, papa pengen poligami sama siapa? Sama bibi kamu. Oh, nggak boleh. Haram juga. Ya. Jadi kalau bisa cari aja perempuan lain. Nggak boleh menyatukan dua saudara dalam satu pernikahan atau perempuan dengan bibinya. Itu perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Baik, kita lebih persingkat karena banyak juga ya talking points yang harus dibicarakan. Khitbah sudah, syarat sah nikah sudah, kemudian perempuan yang haram dinikahi sudah juga. Kita masuk ke dalam mahar. Salah satu perbincangan yang hangat ketika memasuki dunia pernikahan adalah terkait mahar dalam akad nikah, ya. Di sini dalam kitab Fathul Qarib disebutkan sunnah menyebutkan mahar saat akad nikah. Sunnah. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sebesar 50 gram atau 500 gram dan lain sebagainya, silahkan. Biasanya kalau laki-laki yang pede menyebutkan karena maharnya besar. Tapi kalau yang maharnya kecil udah nggak usah disebutin deh, sunnah gitu ya. Sunnah menyebutkannya seperti itu. Nah, terkait mahar, pertama menyebutkannya sunnah. Yang kedua, ada perdebatan terkait jumlah mahar. Berapa kira-kira jumlah mahar yang harus dikeluarkan? Pertama, di sini para ulama mengatakan mahar itu sunnahnya kalau bisa tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Silakan dihitung saja, dicari, nanti di googling. 1 dirham itu nominalnya berapa, dikalikan 10. Jadi minimal itu 10 dirham, kita memberi mahar. Ada mahar, ada uang bawa-bawaan. Kalau bahasa orang Sulawesi, Makassar itu uang panaik. Ya. Uang panaik atau bawa-bawaan itu yang biasanya buat bikin tenda, pelaminan, buat makan, beli daging, dan lain sebagainya, itu uang bawa-bawaan. Tapi kalau mahar, itu mutlak menjadi kepemilikan dari si istri. Sebagai syarat perkawinan itu sah. Jadi harus ada maharnya. Dan di sini, kata para ulama, disebutkan oleh Imam Abu Syuja dalam kitab Fathul Qarib ini, minimalnya 10 dirham, maksimalnya adalah 500 dirham. Ya. Dan mahar ini harus sesuatu yang berharga. Boleh emas, boleh zahab tadi ya, boleh fiddah, perak, boleh juga barang-barang branded. Misalkan dia bilang sama suaminya, "Mas, saya nggak mau dibawain perhiasan, saya maunya 1 buah mobil Alphard ya, atau Fortuner gitu misalkan." Nah, itu boleh-boleh saja, silahkan. Yang penting suaminya mampu. Jangan suaminya nggak mampu, tapi dituntut. Ya. Ada kemarin pernikahan nggak jadi gara-gara pengen maharnya sertifikat rumah. Ya, oke. Nanti juga kalau udah nikah jadi milik kita sertifikatnya. Jadi nggak usah dipermasalahin ya, mbak-mbak, teteh-teteh yang hadir pada sore hari ini. Itu cuman sebagai apa disebutnya ya, formalitas saja. Tapi paling tidak kalau udah jadi pasangan, insya Allah apapun yang diinginkan dikasih sama suaminya selagi mampu gitu ya. Jadi apapun yang berharga, branded itu boleh jadi mahar. Tas branded, Hermes, apalagi gitu. Ya, apalah bahasa-bahasanya yang miliaran harganya, boleh saja kalau mampu. Ya, bahkan Nabi memberi mahar pun besar kepada Sayyidatuna Khadijah karena mahar itu sebagai bentuk penghormatan atau menghargai seorang perempuan. Ya, dan mahar dalam kitab ini disebutkan juga boleh berupa manfaat seperti Al-Quran, seperangkat alat sholat, tapi itu tanggung jawabnya besar. Kalau Al-Quran yang dijadikan mahar, berarti ada kewajiban suami untuk terus mengajarkan Al-Quran pada istrinya. Ya, begitu juga seperangkat alat sholat, itu harus terus mendidik istrinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, sekarang terkait permasalahan mahar, begini.
Kalau sudah terjadinya akad nikah, mahar itu sudah diterima oleh perempuan. Ternyata setelah akad nikah, mohon maaf, perempuan tersebut atau istrinya belum sempat dicampuri oleh suaminya. Maka separuh mahar yang diterima oleh perempuan itu harus dibalikan kepada suami. Kalau terjadi pembatalan pernikahan atau talak sebelum adanya percampuran. Paham ya? Bisa difahami ya? Tapi kalau setelah adanya hubungan suami istri, walaupun cuma satu kali ini sudah terjadi, setelah ada hubungannya suami istri tersebut terjadi talak, suami mentalak istrinya atau mereka bercerai, maka hak mahar sepenuhnya 100% milik istrinya. Tidak boleh diberi separuh atau dikembalikan kepada suaminya. Ya, itu terkait permasalahan mahar. Kemudian sekarang ada poin selanjutnya, bolehkah menikah beda agama? Ada di sini yang berniat menikah beda agama? Kalau di kalangan para artis, selebgram, YouTubers ataupun yang lainnya ya, public figure itu banyak kita dapati kisah pernikahan beda agama. Mungkin kalau di agama-agama lain diperbolehkan, tapi dalam Islam sendiri kalau saya bahas panjang sekali sebenarnya, paling tidak inti hukum nikah beda agama, di sini para ulama berbeda pendapat. Pada mazhab Syafi'i, hukum menikah beda agama itu boleh dengan catatan perempuan yang dinikahi yang beda agama tersebut itu menganut Taurat dan Injil yang masih asli. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau dia masih beragama sesuai dengan ajaran Injil dan Taurat yang masih asli. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi, boleh mutlak. Walaupun Injil sama Tauratnya bukan Injil-Injil yang terdahulu gitu. Itu kalau menurut tiga mazhab tadi. Tapi ini pendapat ulama salaf. Ada lagi pendapat ulama khalaf, kontemporer. Dari pemaparan pendapat banyaknya para ulama, dari mazhab Syafi'i saja itu bercabang ya. Para ulama-ulama yang lain ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Nah, dari kesepakatan, dari pendapat-pendapat yang sudah dikumpulkan, mayoritas mengambil pendapat bahwa menikah dengan perempuan yang beda agama atau laki-laki yang beda agama ataupun ahlul kitab bahasa kitanya itu haram. Jadi kalau MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia sudah punya fatwa tersendiri yang mengharamkannya. Kemudian dari Nahdlatul Ulama juga pada muktamar yang ke-28 mereka juga sudah mengharamkannya. Dari fatwa Muhammadiyah juga pada muktamar tarjihnya yang ke 22 kalau nggak salah mereka juga sudah mengharamkannya. Jadi paling tidak secara pendapat ulama kontemporer di saat ini juga mengharamkan. Kenapa? Karena sulit mencapai kesakinahan rumah tangga jika keduanya beda agama. Berbeda dengan di zaman Nabi dulu, kenapa masih diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab? Ahlul kitab masih original, belum dirubah-rubah gitu. Ya, ahlul kitabnya itu masih mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, masih menyembah Allah. Tapi ketika sudah makin kemari, Injil mulai berubah. Kemudian lagi Taurat mulai berubah. Ya, disebutkan Isa itu anaknya Tuhan. Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah dalam kitab Taurat dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tidak lagi menjadikan Allah sebagai Tuhan. Maka di sini menikah beda agama sangat dilarang dalam Islam itu sendiri. Jadi lebih baik teman-teman kalau sudah terjebak dalam cinta beda agama, buru-buru dikip, ya di close. Langsung cari yang lain. Insya Allah yang muslimah banyak, yang muslim juga banyak. Apalagi Indonesia itu mayoritas muslim dan muslimah gitu ya. Oke, itu adalah beberapa poin penting yang kita bahas terkait before marriage. Apa saja sih permasalahan-permasalahan sebelum menikah? Lamaran lah, mahar lah, syarat sah, kemudian perempuan yang haram dinikahi siapa saja gitu ya. Kemudian nikah beda agama boleh apa enggak sih dan lain sebagainya. Itu adalah poin-poin penting sebelum adanya pernikahan. Baik, kita masuk ke dalam poin kedua terkait poin yang masuk ketika masa pernikahan. Pertama, mohon maaf, agak vulgar sedikit bahasannya karena ini fikih juga, teman-teman ya. Ada poin yang menjadi catatan penting. Bolehkah, punten, suami mencampuri istrinya setelah haid walaupun dalam tanda kutip belum mandi wajib? Ini bagi yang sudah menikah harus difahami. Ada beberapa keadaan perempuan haram digauli. Di antaranya ketika sedang haid, yang kedua ketika sedang ihram. Suami istri lagi haji ihram, itu haram menggauli istrinya, ya. Kemudian yang kedua,
adalah tadi saat sedang haid. Itu juga diharamkan, tidak diperbolehkan. Maka sekarang kalau ada timbul pertanyaan, bagaimana perempuan yang sudah selesai haidnya, sudah bersih dari haidnya, tapi dia belum sempat mandi wajib dan keburu dicampuri oleh suaminya. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama. Ya, jadi jumhur ulama ini Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan haram atau tidak boleh mencampuri istri yang sudah selesai haid kalau dia belum mandi. Maka syarat untuk mencampurinya harus mandi wajib dulu, baru istrinya boleh kita dekati. Menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jumhur ulama. Tapi menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan boleh. Walaupun istrinya belum mandi wajib, boleh. Yang penting haidnya sudah terputus, sudah kelar. Dengan catatan ada syarat. Kata Imam Abu Hanifah, dengan syarat istrinya sudah melewati masa haid 10 hari. Kalau haid istrinya belum mencapai 10 hari, maka tidak boleh, harus mandi terlebih dahulu. Atau paling tidak menunggu antara 2 waktu sholat, zuhur ke asar gitu. Ya, tetapi kalau sudah melewati lebih dari 10 hari, ini boleh untuk dicampur oleh suaminya. Ya, jadi inilah kalau ada yang bertanya, harus mandi dulu atau bagaimana? Amannya, karena jumhur ulama mengatakan demikian, mandi dulu, suruh istrinya mandi wajib dulu, baru dicampuri. Ya, amannya seperti itu. Nah, kemudian hukum menikah dengan anak sepersusuan. Oke, tadi kita sudah belajar terkait 2 orang yang haram dinikahi karena sebab sepersusuan. Ibu yang menyusui, saudara perempuan dari anak ibu tersebut. Ya, maka sekarang ada beberapa syarat atau ada 2 syarat kenapa seseorang itu bisa disebut anak susuan, anak rodho'ah. Contoh ya, saya dulu disusui oleh ibu susu saya, bukan ibu kandung saya. Apa syaratnya saya bisa menjadi anak sepersusuan ibu tersebut? Dengan 2 syarat. Yang pertama, anak yang disusui oleh ibu susunya itu tidak lebih dari 2 tahun. 10 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Kalau anak tersebut lebih dari usia 2 tahun atau 24 bulan, maka itu tidak disebut lagi anak susuan. Contoh, ada anak saudara. Karena dia nyusuin anaknya yang bayi, ada anak saudara nangis, dia susuin. Tapi anak itu udah umur 5 tahun. Maka nggak masuk dalam kategori rodho'ah, sepersusuan. Karena syaratnya tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Yang kedua, saat memberikan ASI, menyusui itu, anak tersebut, dia menyusu sebanyak 5 kali susuan. Harus minimal 5 kali. Jadi kalau cuma sekali dia menyusu pada ibu susunya, itu belum disebut rodho'ah. Nah, yang jadi pertanyaan begini, 5 kali susuan itu seperti apa? Nah, 5 kali susuan itu misalkan anak itu sedang menyusu, dia melepas, kemudian menyusu lagi. Nah, batas melepasnya itu sudah dihitung 1. Tapi kalau dia menyusu, tidak dilepas-lepas sampai dia kenyang berhenti, disusuin lagi besok, 2 hari kemudian, nah itu baru dihitung 1. Ya, jadi batas melepasnya itu adalah 1 kali. Jadi syaratnya harus minimal usia, maksimal usianya 2 tahun, dan harus minimal 5 kali susuan. Ya. Dan haram menikah dengan ayah dan anaknya, tapi tidak haram dengan saudara laki-lakinya. Contoh begini, teman-teman. Saya misalkan punya ibu susu. Ibu susu saya punya suami, maka saya haram menikah dengan suami ibu susu saya. Ya. Kemudian ibu susu itu punya anak laki-laki, maka saya juga haram menikah dengan anak laki-laki ibu susuan tersebut. Tapi ibu susuan saya tidak haram menikah dengan saudara laki-laki saya. Karena yang menjadi mahram itu cuma saya sama keluarganya. Tidak dengan saudara-saudara saya yang lainnya, gitu. Kurang lebih, ya. Jadi saya punya abang saya mau nikah sama ibu susuan saya. Boleh. Kenapa? Karena dia tidak jadi mahram. Jadi kurang lebih seperti itu dalam perkara syarat sepersusuan atau hukum menikah dengan anak sepersusuan. Hukumnya haram. Oke, sekali lagi hukumnya apa? Haram. Ibu susu menikah dengan anak susunya haram. Kemudian anak susunya menikah dengan anak laki-laki dari si ibu susu juga haram.
Anak susunya menikah dengan suami dari si ibu susu juga haram. Itu hukum pernikahan dengan anak sepersusuan. Selanjutnya, terkait pembahasan nafkah. Oke, kita masuk di poin nafkah. Oke. Terkait walimah sudah kelewat? Belum ya? Belum saya bahas ya? Walimah ya? Oke, walimah dulu. Kita bahas tentang walimah. Nah, setelah adanya akad nikah, atau kita tahu keharuman siapa saja yang nggak boleh kita dekati, atau apa saja yang diharamkan bagi suami istri setelah akad, diantaranya adalah bercampur ketika haid, ya, dan harus mandi wajib terlebih dahulu. Biasanya setelah akad nikah ini ada resepsi, walimatul urus, ya, resepsi. Saya ingin tanya sama teman-teman yang hadir, apa hukum resepsi itu sendiri? Ada yang tahu hukumnya? Menggelar resepsi pernikahan apa hukumnya? Sunnah kah atau wajib kah? Atau haram kah? Atau mubah kah? Baik. Wal walimatu 'alal urshi mustahabbatun. Hukum walimatul urush atau resepsi pernikahan itu sunnah, teman-teman. Jadi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ya, yang wajib itu akad nikahnya. Kenapa sekarang orang tuh takut nikah? Bukan karena takut akad, tapi lebih kepada takut nggak punya biaya buat resepsinya. Belum bridesmaid-nya, belum kebaya saudara-saudara, belum batik paman bibi dan lain sebagainya, belum tukang es cendolnya, baksonya, somainya, belum tukang make up-nya, belum pelaminan, model panggungnya, model tenda dan lain sebagainya. Itu yang bikin mahal. Jadi yang mahal itu bukan resepsi sebenarnya, gengsi, ya. Makanya resepsi itu sunnah. Sunnah. Di zaman Rasul, Rasul itu juga resepsi, ya. Walaupun pernah dalam satu riwayat disebutkan Rasul cuma memotong seekor kambing saja, itu sebagai tanda resepsi, tasyakuran, ya. Atau cuma bagi-bagi makanan saja, yang penting ada tanda syukurnya. Ya tidak harus walimahnya mewah dan lain sebagainya. Jadi walimatul urus itu hukumnya sunnah. Tetapi yang menjadi fardu ain adalah wal ijabatu ilaiha ay walimatul urus wajibatun. Ay fardu ainin fil asah wa la yajibu al aqlu minha fil asah. Gini, hukum walimatul urus tadi sunnah. Tapi bagaimana kalau hukum orang yang diundang datang ke pernikahan? Nih teman-teman temannya pada nikah. Bulan Syawal kemarin rame pada nikah. Kita diundang. Di sini kata Imam Syafi'i, di sini kata eh, Abu Syuja mengatakan menjawab atau memenuhi undangan pernikahan atau mendatangi undangan pernikahan hukumnya wajib, kecuali ada uzur-uzur syar'i tertentu yang membuat kita terhalang untuk tidak bisa hadir. Makanya hati-hati teman-teman, minimal kalau nggak bisa datang ngirim amplop atau ngirim kado ya, ngirim hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada halangan, usahakan datang. Kecuali acaranya di kampung jauh, kita nggak punya biaya transport, kita nggak punya biaya untuk kita menginap dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Ya, menjadi uzur syar'i. Atau kita sakit, atau ada halangan di jalan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi kalau dekat, masih satu kota, apalagi kita nggak ada halangan untuk menghadiri, silahkan menghadiri walimatul urus karena hukumnya wajib. Ya, nah, itu terkait dengan walimah. Jadi walimah itu murah, yang mahal gengsinya. Sekali lagi, saya nggak bahas semuanya karena banyak lagi poin-poin yang lainnya. Walimah hukumnya sunnah, tetapi terkait memenuhi undangan walimah, itu hukumnya wajib. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya. Tadi menikah dengan anak sepersusuan itu boleh. Kemudian terkait dengan nafkah, ya, nafkah. Nafkah lahir batin, ini yang biasanya sering dibahas after marriage nih, setelah pernikahan, ya. Apa saja ketentuan-ketentuan nafkah yang harus kita ketahui, teman-teman sekalian? Nafkah itu terbagi tiga. Sebab nafkah itu terbagi tiga. Ada sebab nasab, yang kedua sebab perbudakan, dan yang ketiga sebab musoharoh, pernikahan. Jadi nafkah ini terjadi karena tiga unsur, tiga hal. Ya, satu sebab nasab.
ada nafkah yang harus dikeluarkan. Nasab ini baik untuk orang tua ataupun anak. Ada seorang laki-laki, dia sudah menikah. Apakah dia wajib menafkahi orang tuanya? Wajib kalau orang tuanya kalau orang tuanya punya beberapa syarat. Atau mohon maaf gini, kalau orang tuanya masuk dalam kategori syarat yang wajib dinafkahi. Yang pertama al-faqir waz-zamanah. Yang kedua al-faqir wal majnun. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan, kalau orang tuanya fakir miskin kemudian lumpuh, sakit-sakitan, dia nggak bisa lagi nyari uang, nyari harta untuk menghidupinya, maka si anak wajib menafkahi orang tuanya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, al-faqir wal majnun. Majnunah gitu. Jadi kalau ada orang tuanya yang kedua nih fakir, miskin, kemudian dia hilang akal, baik karena gila, stres, ataupun yang lainnya, maka si anak juga wajib menafkahinya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya dia lumpuh, tapi kaya raya, nggak fakir? Oh, ayah saya, ibu saya lumpuh, tetapi kontrakannya ada 50 pintu, pensiunannya puluhan juta keluar tiap bulan, dan lain sebagainya. Maka si anak tidak wajib menanggung nafkahnya. Tapi kalau mau memberi, itu bagus sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua. Jadi, nafkah sebab sepersusuan, yaitu kepada ayah dan ibu dengan syarat dua tadi, fakir dan lumpuh, atau fakir dan gila, gitu ya. Yang kedua, nafkah kepada anak. Anak masih boleh dinafkahi dengan catatan, yang pertama anak itu fakir, ya. Baik, sebentar. Jadi di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya ya, terkait nafkah juga. Oke, tadi nafkah kerabat ya, ayah ataupun ibu. Nah, sekarang ada 3 syarat. Kenapa anak itu masih boleh dinafkahi oleh orang tuanya? Hati-hati teman-teman yang masih tinggal sama orang tua, belum nikah. Ini status kita masih anak nih, karena belum punya suami ataupun belum punya istri. Apakah kita masih boleh menerima uang jajan atau nafkah dari orang tua? Kita lihat masuk nggak dalam kategori ini. Pertama, syarat anak itu boleh dinafkahi adalah fakir dan masih kecil. Al-faqru was-sighru. Masih kecil dan fakir. Kita udah gede. Aduh, malu masih dinafkahin. Apalagi usia kita sudah harusnya mencari, bukan meminta lagi gitu ya. Fakir dan masih kecil. Maka, anak yang kaya, kemudian yang telah dewasa, itu tidak wajib ngasih nafkah. Ada anak kecil. Tapi kecil-kecil ini cabai rawit, udah menghasilkan. Kecil-kecil ini udah menghasilkan. Udah kaya raya nih. Orang tuanya nggak wajib nafkahin lagi. Ya. Atau dia udah dewasa. Maka orang tuanya tidak wajib menafkahi lagi. Kenapa? Karena dewasanya dia itu sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah awil faqru waz zamanah, atau fakir dan lumpuh. Ini anak masih kecil, ya kan? Mohon maaf, ini anak miskin, walaupun nggak masih kecil, dia udah dewasa, tapi dia fakir. Kemudian lumpuh. Fakirnya dia gara-gara lumpuh, dia sakit, nggak bisa apa-apa, tabrakan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyari kerja, lumpuh di rumah. Orang tuanya wajib menafkahi karena dia tidak bisa melakukan apapun, dan itu menghasilkan kefakiran pada dirinya. Fakir dan lumpuh. Tapi yang masih kuat, walaupun dia pengangguran, itu nggak wajib dinafkahi. Dia makan sama orang tua, bukan nafkah namanya, numpang, bahasa kitanya ya. Karena apa? Sudah ada tanggung jawab sendiri untuk menafkahi diri sendiri. Sebab dia masih mampu mencari uang, dan dia sehat afiat, tidak lumpuh. Yang ketiga, awil fakru wal junun. Anak masih boleh dinafkahi kalau dia fakir dan gila. Gilanya menyebabkan dia fakir. Jadi dia gila, kemudian menyebabkan fakir, nggak bisa nyari uang. Nggak ada pendapatan karena gila tersebut. Walaupun dia sudah dewasa, sudah tua, tapi kalau keadaannya demikian, maka orang tuanya tetap wajib menafkahi anak tersebut. Jadi 3 syaratnya tadi. Fakir masih kecil, fakir lumpuh, yang ketiga fakir gila. Yang 2 dan 3 itu, walaupun sudah besar, nggak cuma masih kecil, walaupun sudah besar, kalau keadaannya demikian, maka wajib untuk dinafkahi. Ya. Nah ini karena sebab hubungan kerabat. Jadi kepada orang tua wajib kalau ada syarat tadi,
pada anak juga wajib kalau ada syarat tadi. Tapi kalau anak dan orang tuanya tidak punya syarat tadi, mereka mampu, itu tidak lagi wajib dinafkahi. Ya, itu terbatas nafkahnya. Yang kedua, Udah pulang وذكر semua المصنف السبب الثاني في Farid. قوله ونفقة الرقيق Besok kesini lagi. والبهائم wajibatun. Jadi diperbolehkan nafkah ini karena sebab perbudakan. Ya, karena sebab perbudakan. Atau kita punya hewan ternak, maka itu wajib dinafkahi. Gitu. Karena kita sudah ada dalam tanggungan kita ya, baik nafkah budak ataupun hewan ternak tadi. Yang ketiga, karena sebab musoharo. Nah, sebab musoharo terkait nafkah istri, karena zauju musiron. Di sini ada musiron, ada muksiron. Ya, dalam kitab ini disebutkan begini, ada beberapa tingkatan istri yang dinafkahi. Jadi istri yang dinafkahi itu nggak punya syarat apapun, nggak kayak tadi menafkahi orang tua maupun anak. Baik istrinya kaya raya atau miskin, baik istrinya sehat atau sakit, baik istrinya bekerja atau tidak, baik istrinya di rumah ataupun di luar rumah, sampai kapanpun tidak ada batas memberi nafkah kepada istri kecuali istrinya wafat atau mati. Jadi mau keadaan istri bagaimanapun tetap harus dinafkahi. Istri saya gajinya lebih besar. Istri saya punya pendapatan sendiri. Istri saya punya warisan dari orang tua. Tetap suami wajib menafkahi istrinya. Tetapi terkait nafkah, ada beberapa ukuran. Jadi kalau dalam kitab ini disebutkan begini. Kalau suaminya ini orang kaya, mampu, maka nafkah untuk istrinya itu minimal harus diberikan sebesar 2 mud. 1 mud itu kalau dalam mazhab Syafi'i sekitar 675 gram atau 6,75 ons beras. Ya. Berarti kalau 2 mud 675 gram dikali 2. Itu yang harus diberikan minimal. Kurang dari itu menjadi pertanggungjawaban. Karena para ulama mengatakan minimal bagi suami yang kaya raya mampu ngasih segitu. Lebih dari itu boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau suaminya pas-pasan, tengah-tengah. Nggak kaya, nggak miskin, tengah-tengah. Yang harus dikeluarkan nafkahnya untuk istrinya adalah 1 mud setengah. Ya, 1 mud setengah. Kalau suaminya fakir, miskin, pendapatannya tuh sedikit banget, kekurangan, maka wajib memberikan nafkah kepada istrinya minimal 1 mud. 1 mud tadi 675 gram atau 6,75 ons beras. Itu yang harus diberikan. Bahkan dalam kitab ini disebutkan juga bukan hanya beras, wajib memberi lauk pauk, minal udumi wal qiswa, pakaian juga harus dikasih, sandang, pangan, papan. Jadi kalau menikah itu jangan cuma, yang penting saya nikahin, anak orang harus dinafkahin juga. Pakaiannya apa, kemudian lauk pauknya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Ini terkait pembagian nafkah. Sebenarnya bahasannya panjang sekali teman-teman karena terbatas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Paling tidak tadi ada 3 ya. Nafkah itu karena sebab kerabat, orang tua dan anak yang wajib dinafkahi. Yang kedua karena sebab perbudakan. Dan yang ketiga karena sebab musoharoh, pernikahan, yaitu suami menafkahi istrinya. Baik, kita ke poin of view yang terakhir. Ya, memasuki area talak menalak. Nauzubillah, tapi jangan sampai ada yang masuk area tersebut ya, teman-teman ya. Oke, penyebab perceraian itu banyak. Bisa karena mungkin, mohon maaf, di dalam kitab ini juga disebutkan ya, sebab-sebab pernikahan itu menjadi berakhir. Paling tidak karena ada beberapa hal. Karena adanya aib-aib pernikahan. Misal, mohon maaf, karena gila. Salah satunya gila, maka ditalak. Atau si istrinya minta cerai, itu boleh. Ya, itu terjadi talak. Kedua, menderita kusta. Jadi ada aib-aib pernikahan yang menyebabkan perceraian. Pertama, aib pernikahan yang ada pada istri itu 5. Jadi yang pertama adalah majnun, gila. Yang kedua menderita kusta. Yang ketiga menderita lepra. Lepra itu kayak vitiligo ya teman-teman, yang kulitnya putih semua. Nah itu vitiligo. Yang keempat adanya rotok. Rotok itu adalah, mohon maaf, area kemaluan istrinya tuh tersumbat dengan daging. Yang menyebabkan tidak lancarnya hubungan antara suami dengan istri. Mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Yang kelima, adanya korn. Korn ini tersumbatnya area alat vital istri sebab ada tulang berlebih. Dan itu juga menghalangi jalannya
hubungan suami istri secara sakinah atau lancar gitu ya, maka boleh suami mentalak istrinya karena sebab tertentu ya. Kalau aib-aib yang lain nggak boleh. Jadi kalau ada suami mau nalak istrinya gara-gara mohon maaf ketiaknya hitam, begitu habis nikah, loh saya kaget. Kenapa ini ketiaknya hitam, kok mulutnya bau dan lain sebagainya. Udah deh kita cerai aja, itu haram. Nggak boleh ya. Tetapi kalau ada sebab yang tadi, itu boleh untuk melakukan fasah pembatalan pernikahan atau mentalak pasangannya. Nah sekarang ada 5 aib suami juga yang boleh istrinya mengajukan gugatan cerai atau membatalkan pernikahan. Pertama gila, sama, Majnun. Yang kedua kusta. Yang ketiga lepra. Yang keempat, mohon maaf, terpotongnya area alat vital sang suami, baik setengahnya atau sedikit saja, itu sebenarnya sudah menjadi penyebab aib dari laki-laki dan itu boleh untuk meminta talak gitu ya, cerai. Yang kelima, mohon maaf, impoten. Jadi ketika perempuan mendapati suaminya dalam keadaan demikian atau impoten, itu boleh untuk membatalkan pernikahan ataupun terjadi talak perceraiannya. Jadi ini aib-aib sebab-sebab perceraian ketika terjadi dalam rumah tangga. Kemudian lagi ada KDRT, baik secara verbal ataupun non-verbal ya. Ada lagi, mohon maaf, kasus perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Maka ini juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Oke, kita masuk ke masa iddah. Ya, masa iddah, teman-teman. Terkait masa iddah, perempuan yang ditalak oleh suami. Sekali lagi, hak talak itu mutlak ada pada laki-laki. Kalau laki-laki punya hak talak, kemudian ada pertanyaan, apakah perempuan tidak punya hak juga untuk berpisah dari suaminya? Punya. Maka Islam sangat-sangat adil mengatur hal demikian. Islam memberikan satu choice pilihan untuk perempuan yang dia dizolimi atau mungkin tidak nyaman dengan rumah tangganya, dia punya hak hulu. Apa itu hulu? Kalau hak talak itu kan adalah suami yang punya, suami yang mentalak. Saya talak kamu 1, saya talak kamu 2, saya talak kamu 3, saya kembalikan kamu kepada orang tuamu. Itu hak suami. Nah, kalau si istri itu mengajukan hulu. Hulu itu semacam gugatan cerai, tapi kalau gugatan cerai itu beda. Gugatan cerai itu nanti akhirnya itu harus ada talak lagi dari suaminya. Nah, kalau hulu ini, perempuan mengajukan gugatan untuk berpisah dengan suaminya dengan syarat perempuan itu harus memberikan ganti rugi. Ya, misalkan ketika dia bilang, Mas, saya mau hulu kamu, saya mau kita bercerai, saya ajukan hulu ke pengadilan. Ya, berapa yang harus